Pernah nggak sih kalian ngerasain ada sesuatu dari tubuh kalian yang nggak bisa dijelasin, dan itu buat kalian penasaran, kemudian kalian bahagia luar biasa, bahkan sampai kalian ketagihan? Pernah sih. Pernah lah. Itu apa? Drugs, Uang? alkohol, rokok, Drama mungkin? tahta, Keluarga? Cinta? Jadi cinta itu menurut kalian hawa nafsu, Enggak lah. Cinta itu hal yang romantis. cinta itu yang bisa bikin kita semangat. Pokoknya bikin bahagia deh. jadi cinta itu kesimpulannya Nggak tahu deh. Susah. Rumit, Abstrak. momen di saat kalian pertama kali ngerasain yang benar-benar namanya jatuh cinta itu apa? Jadi dulu waktu SMA aku pernah, ya namanya cowok lah ya, suka mencoba hal-hal yang baru. Aku iseng-iseng ngedeketin cewek, dan gak taunya si cewek suka ke aku, dan mulai udah deket jadian. Pas awal-awal jadian, 1 bulan 2 bulan aku belum ngerasain apapun, apa rasa cinta gitu, belum tahu gimana, ya hampa aja gitu, kayak biasa aja teman, selayaknya teman. 1 bulan 2 bulan si cewek itu care, peduli ke aku, perhatian ke aku. Mungkin udah capek ya, tidak berbalik. Apa yang dia lakuin ke aku tuh tidak berbalik ke dia. Mungkin capek, dan dia pun berubah total. Pada saat dia berubah total, aku sadar, aku tuh sebenarnya nggak bisa gitu hidup tanpa dia tuh dulu. Udah itu aku mulai ngedeketin lagi, aku yang berjuang, aku yang care, tapi pada akhirnya gagal. Ya proses perjuangan aku ngejar lagi dia tuh, yang aku rasain sih itu cinta. Oke. Kalau kamu? Kalau pengalaman aku pribadi sih ya. Jadi sewaktu aku pertama kali ngerasain yang namanya jatuh cinta, itu tuh sewaktu SMA. Aku deket sama cowok, terus ya jadian gitu. Sangka aku kayak ya udah cuman jadian kayak biasanya aja gitu. Tapi kayak perasaannya tuh beda gitu. Kayak aku ngerasanya kayak kok aku nggak pernah ngerasain rasa yang kayak gini sebelumnya gitu. Terus pas lama-lama aku ada konflik gitu. Terus tiba-tiba cowoknya acuh ke aku. Terus aku mikirnya kayak ya udahlah, bodo amat gitu. Kalau misalnya dia mau acuh, mau nggak peduli gitu, ya terserah dia gitu, suka-suka dia gitu. Toh aku juga nggak akan ketergantungan sama dia gitu. Terus udah kayak gitu, acuh lah kan dia ke aku. Udah acuh, aku tuh baru ngerasa gitu. Aku nggak pernah ngerasain rasa kayak sakit hati gitu. Kayak apa ya? Kayak nggak pernah aku rasain sebelumnya gitu. Terus aku kayak mikir, berarti sebenarnya emang rasa sayang aku buat dia tuh emang besar gitu. Emang
nggak pernah gitu aku ngerasain rasa kayak gitu ke orang lain selain dia gitu. Di situ aku ngerasa kayak aku bener-bener jatuh cinta itu sama dia gitu. Kayak, oh aku harus pertahanin nih, kan aku sayang gitu. Aku harus perjuangin apa yang aku harus perjuangin karena aku sayang. Aku nggak mau kehilangan gitu. Kalian kan udah ngerasain jatuh cinta itu kayak gimana ya? Aku mau nanya nih, di saat kalian udah nggak penasaran sama yang namanya jatuh cinta, tapi apa sih yang bikin kalian tuh selalu penasaran dan mau bertahan gitu sama pasangan kalian? Kalau buat aku sih ya, kenapa aku mau bertahan gitu sampai sekarang? Karena aku lebih ke tipe orang yang kalau ngejalanin hubungan itu serius gitu. Jadi aku pengen ke jenjang yang lebih serius gitu. Kalau aku sih cuman satu kata ya, nyaman. Tadi kalian bilang jatuh cinta itu dirasakan ketika kalian udah benar-benar ngerasain berjuang, benar? Iya. Tapi ini yang benar yang mana sih gitu? Apakah memang kebanyakannya cowok yang berjuang di awal atau malah cewek duluan? Kebanyakannya cowok sih yang berjuang di awal. Tergantung sih. Iya tergantung sih, cuman lebih ke cowok kan yang berjuang di awal. Iya, benar. Kebanyakan cowok kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada kan cewek? Ada sih. Ada. Ya contohnya aku tadi ya. Kayak gitulah. Si cowok berjuangnya di akhir lah. Maksudnya aku berjuang di akhir. Tapi kebanyakan cowok berjuangnya di awal. Iya. Di saat kalian harus memilih, wajar gak sih bila kalian dikasih pilihan lebih enak dicintai atau mencintai? Kalau aku sih lebih enak dicintai. Ya, samalah dicintai. Relatif pasti jawabannya gitu ya. Iya. Tapi wajar gak sih? Wajar. Yang lebih seharusnya? Ya, yang seharusnya sih Saling mencintai gitu. Seharusnya saling mencintai. Ya. Biasanya siapa sih yang lebih dulu suka menanyakan tentang masa lalu? Cewek atau cowok? Kalau pengalaman aku yang lebih sering menanyakan masa lalu itu cowok. kalau aku sih ya benar cowok. Benar. Kamu emang ngerasa gitu doang? Ya. Kenapa nih penyebab? Ya ingin tahu aja gitu latar belakangnya pernah diapain aja. Maksudnya pernah diapain tuh bukan maksudnya macam-macam ya. Diapain tuh pengalamannya apa aja tentang pacaran gitu. Pernah sesakit apa sih dulu gitu. Oh, Ingin tahu gitu. sakit hati Ya, ya? benar. Berhubungan dengan pengalaman ya, jadi bikin aku penasaran nih dengan pertanyaan. Entah dari pihak cewek atau cowok ya. Gimana kalau misalkan pasangan kalian tuh udah melakukan hubungan seksual? Apakah kalian bisa nerimain aja? Atau enggak masa lalunya benar-benar crime banget gitu? Dia pernah mabuk atau malah sampai drugs gitu. Dan kamu tuh tahunya udah lama gitu, udah lama berhubungan baru tahu. Reaksi kalian gimana? Kalau aku, kalau cowok pernah ya berhubungan seksual ataupun drugs ataupun Oh, alkohol ataupun apapun itu emang biasanya kayak gitu sih ya. Jadi aku juga pengalaman gitu pernah pacaran sama cowok yang masa lalunya seperti itu. Jadi kalau buat aku ya aku harus nerima apapun keadaan dia kayak gimana pun gitu. Ya itu kan masa lalu dia, selagi dia mau berubah itu kenapa aku harus gak terima gitu. Kan niat dia itu baik gitu, niat dia
pacaran sama aku tuh pengen benar-benar berubah, dan aku di situ posisinya aku harus nge-support dia buat berubah, buat nggak ngelakuin hal yang kayak gitu-gitu lagi, buat nggak ngelakuin yang negatif-negatif lagi gitu. Jadi kamu lebih prefernya Menerima apa adanya. Kalau dari aku sendiri, apakah kamu sama harus menerima? Contohnya dia udah gak virgin, or pengalamannya berat banget gitu. Ya. Ya aku sih apa ya? Selagi apa ya? Cewek itu baik gitu kelakuannya, nggak macam-macam di depan umum gitu. Tidak apa ya? Ngemalu-maluin lah gitu. Kenapa enggak gitu? Lagian kan itu sih masalah privasi gitu, dan privasi pun pasti nggak semua orang tahu gitu. Namanya privasi nggak semua orang tahu. Cuman orang-orang terdekat dan orang yang apa ya, yang tepat aja gitu yang tahu tuh. Jadi kamu akan nerima apa adanya gitu. Iya, nerima apa adanya. Selagi umum nggak tahu gitu. Dalam hubungan atau percintaan, butuh nggak sih adanya konflik? Butuh sih. Butuh lah. Karena dengan adanya konflik itu bisa bikin kita jadi belajar dari kesalahan. Dengan kita ada konflik itu kita jadi nggak akan terulang lagi gitu. Kalau misal pun kita bakal konflik lagi, gitu sih. Ya hampir sama lah. Pada kesimpulannya sih butuh ya. Karena permasalahan membuat dewasa lah, membuat kita dewasa. Berhubungan dengan konflik ya, yang tadi aku tangkap, kalian menjawab cinta itu hal yang membuat semangat, bahagia, pokoknya hal yang bagus-bagus lah. Tapi ketika cinta itu buat kalian kecewa, pernah nggak? Pernah. Dalam suatu hubungan itu pasti pernah ada yang namanya rasa kecewa. Terus di saat kita punya konflik, ataupun di saat pasangan kita berbohong atau mengkhianati mungkin, ya itu sih. contohnya perselingkuhan gitu. Iya, perselingkuhan itu konflik yang berat banget buat aku, yang bener-bener gak bisa dimaafin gitu. Kalau misalkan terjadi adanya perselingkuhan di hubungan kamu, ada peluang untuk memaafkan nggak sih? Enggak sih. Enggak. Karena kita kan membangun suatu hubungan itu karena punya komitmen. Jadi ya buat apa gitu kalau misalnya dia ngelanggar janji dia buat komitmen sama aku gitu. Kalau kamu di mana adanya perselingkuhan dari pasangan kamu, apakah ada peluang untuk maafin ya? Ya, mungkin rata-rata semua orang sama lah ya. Perselingkuhan itu kebanyakan nggak bisa dimaafin, nggak bisa ditoleransi. Karena ya udah mencakup segalanya sih kalau selingkuh. Dari setia dia nggak setia, dari bohong dia bohong, dari janji dia ingkar, dan masih banyak dan yang lainnya gitu. Walaupun pasangan kamu udah sujud-sujud gitu dan dia janji bakal berubah, Ya janjinya nggak bisa dipegang lagi karena dari dia pacaran sama aku tuh berarti dia berkomitmen buat atau berjanji buat nggak pacaran sama yang lain gitu. jadi pada intinya nggak ada peluang sama sekali. Jadi kesimpulannya, cinta itu ya yang kayak tadi, yang bikin penasaran, harus berusaha untuk bertahan, harus berjuang demi sebuah kebahagiaan. Bagi yang bisa. Kalau yang nggak bisa, mungkin bisa hancur sih. Jadi aku baru sadar
ternyata cinta nggak serumit itu. Cinta nggak selalu bahagia melulu atau sakit hati. Tapi pilihannya ada dua, antara orang yang mau coba-coba dan orang yang mau berusaha dalam menjaga. Intinya, bahagia akan datang kepada orang yang mau berjuang. Jatuh, Cinta. berani untuk mencinta. Harus siap untuk jatuh. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen. and share. Bye. Bye.